Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di West Progo Channel. Untuk cerita kali ini akan melanjutkan cerita Dendam Patung Arwah bagian ketiga yang merupakan Danan dan Cahyo series karya Diosita. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini terus berkembang dan selalu update cerita dari saya. Bagi teman-teman yang ingin membacanya langsung ceritanya, linknya di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Dendam Patung Arwah bagian ketiga dengan judul Prasasti Bertuah. Kita mulai dengan sudut pandang Cahyo. Derasnya rintikan hujan beradu dengan kaca helm yang kugunakan untuk menerobos perjalanan malam ini. Mas, yakin mau lanjut? Deres banget nih. Kalau Guntur yang sepertinya khawatir dengan kondisi perjalanan kami. Maunya ya berhenti tur. Tapi ini kanan kirinya hutan semua. Nanti aja nunggu kalau ada pemukiman, balasku. Sejujurnya tanganku sudah mulai gemetar karena menahan dinginnya air hujan yang menerpa jas hujanku. Tapi bila berhenti di tengah jalan pun, kami hanya bisa berteduh di bawah pohon tanpa ada penerangan sedikit pun. Itu mas, di depan sudah mulai banyak warung. Guntur menunjukkan keberadaan warung yang mulai terlihat di hadapan kami. Ada beberapa truk yang terparkir di sana dan ada beberapa warung dengan penerangan seadanya, seolah sudah siap menyambut kami. Eyalah masnya, sampai hujan-hujanan begini, sambut seorang pria muda yang sepertinya menjaga warung ini. Jiwa muda harus nekat mas, balasku singkat. Kami pun mengambil handuk kecil dari tas dan mengeringkan bagian tubuh kami yang tidak selamat dari terpaan hujan. Mas-masnya dibuatin apa? Kopi atau teh? Tanya penjaga warung itu. Satu kopi, satu teh mas. Kalau ada gorengan, anget juga boleh, pesanku. Tidak berapa lama, secangkir kopi dan secangkir teh pun diantarkan kepada kami. Kami menikmati hangatnya minuman itu di tengah hujan yang tetesannya sesekali masih mencapai kami yang tengah berteduh ini. Sumpah mas, enak. Tambah gorengan anget, pasti jos tenan, ucap Guntur menikmati tehnya. Tenan lu, di balik musibah pasti selalu ada hikmah, balasku. Suara berisik dari hujan deras itu tidak menyurutkan niat kami untuk membicarakan tujuan kami sebenarnya. Tujuan kami adalah sebuah desa di pedalaman yang cukup jauh dari desa lainnya. Aku gak nyangka Mas Cahyo gak nolak loh waktu disuruh ke desa tempat tinggal Nyai Jambrong. Padahal kan tempatnya sudah jelas gak wajar, ucap Guntur. Kamu pikir selama ini seorang Cahyo mainnya kemana? Bisa ketemu listrik di desa yang aku datengin aja udah seneng, balasku. Aku sudah lupa berapa desa terpencil yang sudah aku datangi. Yang aku tidak sangka, ternyata masih ada warga yang mau tinggal di tempat-tempat yang jauh dari modernisasi. Walau begitu, terkadang aku iri dengan mereka yang selalu bersyukur dengan keadaan yang ada. Masih ada desa yang belum memasukkan listrik mas? Tanya Guntur bingung. Ada, bukan karena pemerintah tidak peduli, tapi jalur untuk menarik kabel listrik hampir tidak mungkin, balasku. Guntur mengeritkan dahinya, membayangkan sekelam apa desa itu. Desa yang mau kalian datangi juga tidak ada listrik. Lebih baik malam ini menginap di sini saja. Tiba-tiba penjaga warung itu keluar dengan membawa beberapa tempe menduan dan bakwan hangat ke hadapan kami. Seketika mataku dan Guntur berbinar-binar mendapati 2 piring gorengan hangat terhidang di hadapan kami.
Lah, masnya kok tahu tujuan kami? Tanyaku kepada penjaga warung itu. Ya jelas tahu, saya juga salah satu pendekar dari sana. Dan tasbih yang digunakan masnya itu jelas berasal dari desa saya, Desa Ganurejo. Balasnya, aku memperhatikan tasbih yang digunakan di tangan Guntur. Aku menduga itu adalah pemberian Nyai Jambrong. Penjaga warung itu pun memperkenalkan diri dengan nama Darman. Ia adalah salah satu pendekar dari perguruan di Desa Ganurejo. Kami memang sempat mendengar tentang desa ini dari Nyai Jambrong. Tapi saat ini hujan yang deras memperdengarkan kami secara lengkap tentang cerita dari desa itu dari mulut Mas Darman. Kalau kalian melewati hutan malam-malam menuju desa, kalian pasti akan melihat hal yang aneh. Buka Mas Darman. Desa Ganurejo adalah desa pelatihan untuk para pendekar. Tempatnya yang terpencil dan tidak tersentuh aliran listrik dan medan yang berat membuat tempat itu menjadi tempat yang terbaik untuk melatih seorang pendekar. Beberapa perguruan menjadikan Desa Ganurejo sebagai destinasi pelatihan bagi para murid-muridnya. Tempat itu dipenuhi oleh orang-orang yang memang mencari ilmu. Namun menurut Mas Darman, desa itu juga memiliki sebuah misteri. Alas Sewu Lelembut, warga menyebutnya dengan nama itu, ucap Mas Darman. Sebutan Alas Sewu Lelembut atau hutan seribu arwah disematkan warga desa setelah mereka selalu menemukan sosok tidak kasat mata di hutan itu. Terkadang mereka melihat pasukan genderuwo, para dipocong, hingga makhluk yang tak bosan bergelantungan di atas pohon dengan wajah mengerikan. Namun beruntung, penampakan itu semua hanya terjadi di malam hari. Keberadaan sosok itu disangkut pautkan dengan keberadaan sebuah prasasti peninggalan kerajaan zaman dahulu. Prasasti, Mas? Tanyaku. Iya, Mas. Prasasti itu baru ditemukan beberapa tahun yang lalu. Tapi yang terukir di prasasti itu begitu menakutkan. Ada kutukan di sana. Jelas, Mas Darman. Kutukan? Guntur menanggapi kami dengan bingung. Mas Darman menceritakan tentang kutukan di prasasti itu. Kata-kata itu bertuliskan tentang apa yang akan diterima oleh siapapun yang memotong jati pitu atau jati tujuh yang berada di sekitar prasasti itu. Jati pitu adalah 7 pohon jati tua yang berdiri tegap hampir mengelilingi prasasti. Siapapun yang melakukan hal itu akan mati dengan puluhan tusukan tombak. Jasadnya dimakan hewan buas. Tubuhnya terkoyak hingga organnya berhamburan. Prasasti gelap inilah yang dipercaya warga mengandung sosok gaib di sekitarnya. Tapi Mas tenang saja, besok pagi biar saya antar sekalian pulang, balas Mas Darman. Wah, makasih lu Mas Darman. Hampir saja aku pasrah tersesat dengan kendaraan antik di pinggir hutan, balas Guntur. Aku segera mengambil sarungku dan menyabetkan pada Guntur. Kendaraan antik opo? Tak bilangin Simbah lu. Tar, kamu gak boleh naik, balasku. Hei, bercanda Mas Sayo. Simbah udah jadi idola, canda Guntur. Ternyata ucapan Mas Darman tidak basa-basi. Ia benar menyiapkan kursi bambu besar di warung dengan beberapa kain yang bisa digunakan sebagai selimut. Kalau mau tidur bisa di sini ya Mas, besok saya bangunin, tawar Mas Darman. Kami berterima kasih pada Mas Darman dan izin untuk menutup mata sebentar setelah perjalanan yang cukup panjang. Darman, keluar kamu. Belum sempat matahari menunjukkan cahaya dengan penuh, tiba-tiba terdengar beberapa orang berkumpul di ruang warung. Aku mencari Mas Darman,
namun tidak ada tanda-tanda dia berada di tempat ini. Kalau tidak mau keluar, kuhancurkan tempat ini, ancam orang yang menghampiri tempat ini. Mendengar ucapan itu, aku pun meninggalkan kursi bambu yang kugunakan untuk tidur dan menghampiri ke arah pintu. Guntur yang tengah tertidur pun sampai terbangun dengan teriakan itu. "Ngapunten, ada apa ya Mas?" Tanyaku berusaha sopan dengan mereka. "Mana Darman? Suruh dia keluar," teriak orang itu. "Mas Darmannya lagi gak ada di tempat Mas. Mau ditunggu saja apa gimana?" balasku. Namun bukannya menjawab dengan baik. Orang itu malah menggebrak pintu dan membentakku. "Jangan bohong, keluarkan dia atau saya hancurkan warung ini," ancamnya. "Enggak bohong Mas, jangan, kasihan Mas Darman," balasku lagi dengan nada sedikit memelas. Dari penampilannya dan tubuhnya, sepertinya mereka bukan hanya sekedar preman biasa. Mereka seolah berasal dari perguruan bela diri. Mungkin mereka juga berasal dari desa yang sama dengan Mas Darman. Sayangnya bukannya bersikap sopan, mereka malah menerobos masuk ke dalam dan mencoba menghancurkan barang-barang di warung. Dengan sigap aku menangkap tangan mereka dan mendorong mereka kembali menjauh. "Kurang ajar, ngelawan kamu," ucap orang itu. "Ya enggak Mas, jangan hancurin warung Mas Darman. Nanti dia makan apa?" balasku masih berusaha untuk bersabar. Walau dengan membalas seperti itu, mereka masih berusaha masuk untuk menghancurkan warung Mas Darman. Aku terus menahan mereka dan mendorong keluar dari pintu. Merasa kesal, mereka pun mulai mencoba menyerangku. Sebuah pukulan melesat tepat ke arah wajahku. Namun aku menangkisnya dengan mudah dan mendorongnya menjauh. Rupanya perbuatanku itu membuatnya semakin marah. Mereka pun kembali menyerangku. Aku berusaha melindungi tubuhku dari berbagai macam serangan yang mereka daratkan ke arahku. Setidaknya kali ini serangan mereka mengarah kepadaku, bukan warung ini. "Mas Cahyo, mereka siapa?" Guntur yang tersadar dengan keadaanku berusaha menyerang mereka. Namun dengan cepat aku menahan serangannya dan menyuruhnya untuk mundur. "Jangan ikut campur," ucapku. Guntur tidak mengerti. Ia masih terus mencoba menolongku, tapi aku menatapnya dengan tajam dan memintanya untuk mundur. "Benar bocah, jangan sampai kami harus membuatmu bawa belur juga." Aku melihat rasa geram Guntur. Kepalan tangannya seperti sudah tidak tahan melihat kejadian ini. Tapi aku memintanya untuk bersabar sebentar lagi. Benar saja, setelah puas mendaratkan pukulan ke tubuhku, mereka pun berhenti. Mungkin saat ini wajahku sudah penuh lebam dengan darah yang menetes di pinggir bibirku. "Itu peringatan untuk Darman. Temui kami atau kami yang akan datang lagi," ucap orang itu yang akhirnya pergi meninggalkan kami. Tepat saat keadaan sudah aman, Guntur langsung menarikku dan mengambil peralatan obat-obatan yang kami bawa dan membantu mengobati lukaku. "Kenapa nggak dilawan saja sih Mas? Harusnya kalau kita lawan berdua, mereka bukan lawan yang sulit," ucap Guntur kesal. "Terus habis dilawan, ya mereka pasti bakal kabur," balas Guntur. "Terus setelah mereka kabur?" tanyaku lagi. Guntur terdiam sesaat. Ia baru sadar apa yang terjadi setelahnya. "Mereka pasti akan datang dengan orang yang lebih banyak," jawabnya. "Kalau kita masih ada di sini, mungkin masih aman. Tapi kalau hanya tersisa Mas Darman di tempat ini, keadaan pasti lebih kacau," balasku. Guntur menghela napas. Ia sepertinya masih tidak terima dengan keputusanku. Wajar saja, hal ini memang terlihat tidak adil. Tapi suatu saat ia harus mengerti bahwa pengorbanan kecil kadang diperlukan untuk melindungi sesuatu yang besar.
Pokoknya aku masih kesal Mas Cahyo sampai dipukulin begini. Balasnya sambil terus mengobatiku. Dengerin Tur, ingat ini baik-baik. Terkadang kita memang harus kalah dalam sebuah pertarungan untuk memenangkan sebuah pertempuran. Jelasku pada Guntur. Maksudnya apa Mas? Nanti kamu juga ngerti, ucapku sembari mengusap kepala Guntur. Tidak berapa lama setelah kejadian itu, terdengar suara seseorang masuk ke dalam warung. Mas Cahyo, Dik Guntur, bangun. Ada pepes ikan nih, sarapan dulu, ucap Mas Darman baru saja kembali ke warung. Wah, mantap nih. Ayo sarapan dulu Tur, ajakku. Mas Darman memperhatikanku sesaat. Ia menemukan bekas luka dan beberapa perban yang menempel di wajahku. Masnya kenapa? Tanya Mas Darman. Enggak apa-apa. Ayo sarapan dulu, balasku. Mas Darman menghadangku. Kini tatapannya semakin serius. Ada yang datang ke tempat ini Mas? Tanya Mas Darman. Tenang saja Mas, sudah beres. Enggak usah dipikirin, balasku singkat. Pasti Jumarto. Mas Darman meminta maaf padaku, tapi aku memaksanya untuk tidak memikirkan hal itu. Terlebih bila berbuat macam-macam, masalahnya lebih besar bisa saja menimpa Mas Darman. Sebenarnya aku cukup penasaran dengan masalah yang membuat seseorang bernama Jumarto itu mengincar Mas Darman. Tapi aku memilih untuk tidak bertanya lebih jauh, dan semoga saja mereka sudah cukup puas setelah mengajarku. Sesuai janji, Mas Darman mengantarkan kami ke desa Gandurejo setelah menutup warungnya. Aku kira lokasi desa tidak jauh dari warung Mas Darman. Rupanya kami harus masih menempuh perjalanan 1 jam lagi untuk memasuki desa Gandurejo. Pertama kali aku memasuki desa ini, yang terlintas dalam pikiranku adalah desa alam. Sebuah desa yang tidak jauh dengan sungai dengan hamparan pepohonan mengelilinginya. Mas Darman, itu suara air terjun? Tanya Guntur penasaran. Iya, nggak jauh dari sini ada air terjun. Tapi kalau musim panas suaranya nggak akan sederas ini, jawab Mas Darman. Mas Darman menceritakan kalau kami harus hati-hati dengan tempat ini, terutama dengan tempat yang bernama Alas Demit. Tadi kami sempat melewati tempat itu, dan memang benar ada kekuatan besar yang menarik sosok-sosok tak kasat mata untuk berkumpul di tempat itu. Semoga saja kami tidak harus berurusan dengan benda yang disebut dengan prasasti kutukan itu. Mas Darman pun mengantarkan kami ke rumah kepala desa, Mbak Sarman namanya. Nyai Jamprong sudah memberitahu tentang Mbak Sarman yang sudah menjaga desa ini selama puluhan tahun tanpa ada yang menggantikannya. Kulo nuwun Mbak Sarman, saya Cahyo dan ini adik saya Guntur. Aku dan Guntur memperkenalkan diri pada seorang di hadapanku. Walau sudah cukup berumur, Mbak Sarman memiliki tubuh yang tegap dan sehat. Sepertinya dia sama sekali tidak bisa diremehkan. Monggo, masuk Mas. Kenalnya sama Mas Darman, tanya Mbak Sarman. Boten Mbah, kebetulan saja ketemu di warung. Sekalian saja saya antarkan ke sini, balas Mas Darman. Mbak Sarman mempersilahkan kami duduk dan menyuguhkan teh hangat bersama beberapa makanan kering. Mas-masnya ini ada apa sampai jauh-jauh datang ke tempat terpencil seperti ini? Mau mencari guru atau belajar ilmu? Tanya Mbak Sarman. Tidak heran beliau bertanya seperti itu. Pasalnya desa ini memang dipenuhi orang-orang yang sepertinya berniat untuk berlatih ilmu bela diri. Bukan Mbak, kami dimintai tolong seseorang untuk mengambil barang miliknya. Dulu dia sempat lama tinggal di tempat ini, balasku. Oh, biar saya bantu.
Dia tinggal di perguruan mana? Siapa namanya? Ucap Mbak Sarman. Yang minta tolong eyang saya, Mbah. Perguruannya saya kurang tahu, tapi kita kenalnya dengan nama Nyai Jambrong, ucap Guntur. Prak! Tiba-tiba Darman terjatuh dari bangkunya dan wajah Mbak Sarman terlihat kaget saat mendengar perkataan Guntur. Mas Darman nggak apa-apa, ucap Guntur yang khawatir. Nggak apa-apa, tapi benar kamu cucunya Nyai Jambrong, tanya Darman dengan cara bicaranya yang tiba-tiba berubah. Bukan sih mas, saya muridnya. Tapi saya sahabatnya Arum, cucu satu-satunya Nyai Jambrong, balas Guntur polos. Prak! Sekali lagi terdengar suara yang kali ini berasal dari gebrakan meja. Sontak aku dan Guntur pun ikut kaget. Ternyata benar, nenek Peyot itu masih hidup, ucap Mbak Sarman. Iya Mbah, tapi Mbak Sarman ini nggak musuhan sama Nyai Jambrong kan? Tanyaku dengan penuh hati-hati. Kali ini Guntur memegangi lenganku, seolah takut dengan raut wajah Mbah Sarman. Kalian lihat luka di leher samping saya ini. Ini adalah ulah nenek Peyot itu, teriak Mbak Sarman. Aku menelan ludah mendengar cerita itu. Sepertinya aku harus mulai berhati-hati dengan Mbak Sarman. Aku hampir lupa bahwa sebelum kenal dengan Nyai Jambrong, Nyai Jambrong adalah sosok yang jahat dan tidak ragu untuk membunuh lawannya. Tapi bila kalian bertemu dengan anak saya, Nyai Jambrong lah yang menolong dia waktu hanyut di sungai, lanjut Mbak Sarman. Saat itu raut wajah Mbak Sarman kembali melunak. Aku menarik napas lega, berharap kejadian itu tidak menjadikan Nyai Jambrong sebagai musuhnya. Mas Cahyo sama Guntur, nanti kalau ketemu orang jangan bilang kalau kenalannya Nyai Jambrong ya. Dia punya banyak musuh di desa ini, jelas Mas Darman. Iya mas, balas Guntur dengan cepat. Sial, walau orangnya nggak muncul, ternyata Nyai Jambrong namanya saja bisa membuat masalah. Ya sudah, habis ini kita ke rumah nenek Peyot itu. Kalau kalian mau bersih-bersih, kalian bisa tinggal di sana, ucap Mbak Sarman. Tapi kalau cuma sebentar, menginap di rumah saya saja, daripada repot-repot bersih-bersih. Apalagi rumah itu. Ucapan Mas Darman terputus. Rumah itu kenapa mas? Guntur penasaran. Katanya di sana banyak pusaka yang bisa hidup sendiri, ucap Mas Darman. Aku saling bertatapan dengan Guntur. Setahu kami, Nyai Jambrong bukan seorang penggemar pusaka. Tapi mungkin kita akan tahu setelah masuk ke rumahnya. Terpisah dari pemukiman desa, ada sebuah rumah kayu besar yang tidak terawat. Tanaman menjalar sudah tumbuh di atapnya. Tapi ada satu ciri khas tempat tinggal Nyai Jambrong yang aku ketahui. Ada sebuah pohon besar yang di dekatnya mengatapi rumah tersebut. Aku mencoba membuka pintu rumah itu, namun terkunci dengan rapat. Untuk kunci rumah ini yang megang siapa mbah? Tanyaku. Mbah Sarman menggeleng. Sepertinya ia memang tidak tahu siapa yang memegang kunci bangunan ini. Belum ada satupun orang yang bisa masuk ke rumah ini. Bila kalian disuruh oleh nenek Peyot itu, harusnya kalian tahu cara masuk ke dalam, ucap Mbah Sarman. Aku bertatapan dengan Guntur dan sepertinya Nyai Jambrong memang tidak memberi petunjuk mengenai cara membuka rumah itu. Tapi sepertinya Guntur penasaran. Ia mendekat ke pintu utama bangunan itu dan meletakkan tangannya di sana. Tidak lama kemudian terdengar suara kunci selop kayu yang terbuka dari dalam dan pintu itu terbuka dengan mudah. Guntur menatap bingung kepadaku, tapi aku hanya mengusap kepalanya. Ini artinya
Guntur memang sudah dianggap muridnya Nyai Jambrong. Terbuka, Mbah, ucap Mas Darman heran. Berarti benar. Akhirnya rumah ini bisa dibuka juga, ucap Mbah Sarman. Ada hal mengenaskan di rumah ini. Salah satunya adalah alasan mengapa rumah ini tidak bisa terbuka. Ada satu sosok yang menjaga bangunan ini, seorang diri dari dalam. Kini ia menatap kami dari jauh, dari dalam rumah. Dia adalah roh seorang prajurit berbaju kumuh. Tepat saat Guntur memasuki rumah, roh itu mendekat dan berlutut di hadapan Guntur. Tidak ada satu kata pun dari makhluk itu. Namun yang aku tangkap, ia menganggap Guntur sebagai tuannya, seperti Nyai Jambrong. Awalnya Guntur bingung, tapi mungkin ini juga salah satu maksud dari Nyai Jambrong, meminta kami untuk datang ke tempat ini. Ia pun menoleh ke arahku dan meminta persetujuanku. Aku pun mengangguk dan menepuk pundak Guntur. Sudah, tugasmu sudah selesai. Kamu sudah bebas, ucap Guntur pada sosok itu. Roh prajurit itu menatap pada Guntur dengan tatapan tidak percaya. Tuan yakin? Tanya roh itu. Guntur mengangguk dan menunjukkan tasbih pemberian Nyai Jambrong. Perkataanku adalah kehendak Nyai Jambrong. Pergilah, ucap Guntur. Seketika raut wajah prajurit itu berubah. Ada sedikit senyum haru di wajahnya yang akhirnya menghilang seperti kabut yang terbawa angin. Kami menarik napas lega melihat kejadian itu. Sepertinya kami akan menemukan kejutan lagi di rumah ini. Ya sudah, silakan habiskan waktu sepuasnya di sini. Kalau butuh apa-apa, kalian bisa temui saya atau Mas Darman. Pamit Mas Sarman. Jangan malu-malu ya Mas. Tapi sepertinya ada satu pesan lagi yang harus saya sampaikan, ucap Mas Darman sembari menatap Mbah Sarman. Apa Mas? Tanyaku. Kalau bisa nanti malam jangan keluar ke desa. Ada perayaan Balung Rangit. Ada banyak pendekar adu ilmu di desa, ucap Mas Darman. Oh iya, saya lupa bilang hal itu. Sudah 3 hari perayaannya berlangsung. Masih ada 2 hari lagi. Pokoknya setelah jam 7 malam, lebih baik di dalam rumah saja. Jelas Mas Sarman. Kami pun menurut ucapan beliau. Sepertinya memang tidak ada hal yang harus kami lakukan di larut malam kali ini. Semoga saja. Cukup aneh. Harusnya rumah ini sudah tidak dimasuki selama puluhan tahun. Tapi dari dalam tempat ini seolah masih terawat. Memang benda dan perabotan di rumah ini sudah ditutup debu. Tapi tidak ada tanda-tanda kelapukan maupun bagian yang bocor. Ada roh prajurit tadi yang menjaga tempat ini Mas, tanya Guntur. Aku pernah mendengar tentang ritual tumbal sebelum membangun sebuah bangunan. Hal itu bisa membuat bangunan menjadi awet, bahkan setelah beratus-ratus tahun, ucapku. Aku menduga mungkin saja di masa lalu Nyai Jambrong sempat melakukan hal yang serupa. Kalau memang benar, mungkin aku bisa membaca maksud tujuan Nyai Jambrong meminta kami kemari. Sesuai arah Nyai Jambrong, kami pun mengambil sebuah kotak berisi benda keramat yang disimpan oleh Nyai Jambrong. Selain kotak itu, aku tidak merasa ada benda berharga lain di rumah ini. Memang ada beberapa benda antik yang terpajang di dinding, tapi itu tidak lebih dari sekedar pajangan. Aku dan Guntur sepakat untuk hanya membersihkan satu kamar untuk bermalam. Besok kami akan langsung pulang dan meninggalkan rumah ini. Seperti ucapan Mas Darman, kami mendengar suara keramaian dari arah desa. Namun karena tidak ingin terlibat masalah lagi, kami memilih untuk berdiam diri di kamar sembari mendoakan bangunan ini. Prak! Di tengah tidurku, tiba-tiba terdengar suara dari jendela. Aku segera bangun dan mencari tahu
asal suara itu. Jendela kamar tiba-tiba terbuka. Ada seseorang menatapku dari jauh di luar jendela itu. "Siapa kamu?" teriakku. Tapi orang itu tidak menjawab. Ia malah berpaling dan berjalan seolah memintaku mengikutinya. Aku menoleh pada Guntur sebentar, memastikan apakah ia baik-baik saja saat ku tinggal. Tapi firasatku seolah memaksaku untuk mengikuti sosok itu. Dengan cepat aku berlari mengejarnya. Tapi secepat apapun aku berlari, sosok itu selalu jauh di hadapanku. Anehnya aku sama sekali tidak merasa lelah. Pengejaranku berhenti di sebuah tempat dengan 7 buah pohon jati yang terpisah dari pohon lainnya. Di tengah formasi itu ada sebuah prasasti yang bertuliskan aksara Jawa. Apa ini prasasti kutukan yang diceritakan Mas Darman? Aku mencoba mendekat dan memastikan prasasti itu. Bentuknya sebuah batu lempeng besar dengan ukiran kata-kata yang hampir utuh. Namun sayangnya banyak sosok-sosok mengerikan menatapku dari jauh, seolah terkumpul oleh energi dari prasasti ini. Setelah tersadar dari kekagumanku akan prasasti itu, aku kembali mencari sosok yang kukejar. Tiba-tiba ia berada di hadapanku. Sosok pria dengan baju kerajaan zaman dulu. Ia tidak berbicara apapun dan menghilang begitu saja. Seketika aku seperti tertarik menjauh dari tempat itu dengan cepat. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba aku terbangun di tempat tidur sebelumnya. Mimpi, gumamku. Tapi semua ternyata nyata. Apa sukmaku meninggalkan tubuhku? Apa itu penglihatan? Kejadian tadi terasa begitu nyata. Tanpa sadar terdengar suara ayam berkokok, menandakan subuh telah datang. Aku yang masih gelisah mencoba keluar untuk menikmati udara pagi. Ada cahaya dari ufuk timur yang menerangi pagi ini. Awalnya aku cukup heran, mengapa matahari terbit sepagi ini, sampai aku sadari itu bukanlah cahaya matahari. Cahaya itu berkobar seperti nyala api yang terlihat dari arah desa. "Guntur, bangun Guntur, ada yang tidak beres di desa." Aku mencoba membangunkan Guntur yang masih terlelap. Bila memang ada masalah, aku tidak mungkin meninggalkan Guntur seorang diri. "Ada apa tuh Mas Cahyo?" tanya Guntur bingung. "Ada kebakaran di desa," balasku. Sontak Guntur melipat sarungnya dan bergegas mengenakan pakaiannya untuk mengikutiku. Benar, ada kebakaran di desa. Beberapa orang terlihat sibuk memadamkan rumah mereka, sementara tidak sedikit orang terkapar di tanah. "Apa ini hasil perayaan semalam? Ini sama sekali tidak pantas," ucapku. "Mas, lihat di atas rumah-rumah itu," ucap Guntur. Aku menoleh ke arah atap rumah yang terbakar. Ada sosok hitam dengan kaki dan tangan yang panjang. Lidahnya menjulur seolah bersiap melahap sesuatu. "Setan itu menunggu apa?" ucapku. "Nggak mungkin nungguin korban yang mati kan?" ucap Guntur. Kali ini aku tidak mau tinggal diam. Secepat mungkin aku memperhatikan semua rumah. Beberapa rumah sudah hampir padam. Hanya ada satu rumah yang masih menyala. Ada seseorang terkapar di depannya. Itu Mas Darman. Mas Darman." Tubuhnya penuh luka hingga tidak sadarkan diri. Aku menatap ke arah rumahnya. Perlu waktu lama untuk memadamkannya. Tapi keberadaan makhluk itu membuatku curiga. Tidak ada pilihan lain. Mau tidak mau, aku harus memastikan. Aku membasahi tubuhku dan menutupi tubuhku dengan sarung. Ada sebuah ajian yang kugunakan untuk melindungi diri dari nyala api ini sementara waktu. Dengan cepat, aku menerobos rumah kayu sederhana itu dan mengecek ke kamar. Dan benar saja, seorang anak kecil sedang menangis di sudut kamar dengan meratapi ibunya yang sudah kehilangan kesadaran. "Ayo, ikut sama Mas,"
Ucapku yang segera membopong wanita yang tidak sadarkan diri itu, sembari berusaha meraih anak itu. Anak itu ketakutan dan menggeleng, namun api terus menyala semakin besar. "Mas Cahyo!" Terdengar suara Guntur dari luar. Sepertinya keadaan sudah semakin parah. Aku pun terpaksa menarik tubuh anak itu dan menggendongnya. Kayu-kayu atap yang terbakar mulai berjatuhan. Aku harus berhati-hati menghindarinya. Tapi sosok makhluk hitam tadi sudah menghadangku di ruang tengah. Ia seperti tidak terima tumbal yang seharusnya bisa didapatkan, malah kuselamatkan. Tapi tidak mungkin aku membiarkannya menghalangiku. Klar! Seketika suara raungan Manasura yang kesal memenuhi seluruh ruangan dan membuat makhluk itu menjauh. Dengan cepat aku pun pergi dan membawa kedua tubuh itu keluar dari rumah. Tepat saat keluar dari rumah, Guntur menyiram tubuhku untuk meredakan rasa panas yang kurasakan. "Mas Cahyo, gak apa-apa." Mbak Sarman ternyata sudah sampai di tempat ini setelah membantu memadamkan rumah lain. "Saya gak apa-apa, Pak. Ibu, anak ini, dan Mas Darman. Mereka yang butuh pertolongan," ucapku. Seketika Mas Sarman memerintahkan perangkat desa lainnya untuk membantu Mas Darman dan keluarganya. Tapi masalah belum selesai. Dengan selamatnya makhluk-makhluk hitam itu menatapku dengan kesal. Sepertinya mereka mencoba untuk menyerangku. "Ojo wani-wani." Mbak Sarman menatap ke arah makhluk itu dengan tajam. Entah bagaimana bisa, hanya dengan ucapan seperti itu, semua makhluk itu ketakutan dan menjauh. "Mbak, bisa melihat mereka juga?" tanyaku. "Mereka ingon salah satu perguruan. Seharusnya ia hanya memakan manusia yang ditumbalkan untuk mereka," jelas Mas Sarman. "Gila, bahkan ada perguruan yang memelihara makhluk seperti ini. Untuk apa? Segila apa ilmu yang dicari mereka sampai harus memelihara setan-setan ini?" Tepat saat matahari terbit, api pun padam. Warga mulai kembali ke rumah masing-masing. Sementara Mbak Sarman membantu merawat Mas Darman dan beberapa orang terkapar di balai desa. "Apa selalu seperti ini, Mbah?" tanya Guntur. "Luka dan babak belur itu sudah biasa, tapi ini sudah keterlaluan. Sejak beberapa hari yang lalu, aku merasa ada yang aneh dengan salah satu perguruan," ucap Mbak Sarman. "Le, keluar Le, api!" Tiba-tiba Mas Darman terbangun sambil mengigo. Anak saya masih di rumah terbakar api." Mas Darman panik. Aku pun menahannya dan menolehkannya ke arah anak istrinya yang sedang terbaring terawat. "Mereka aman, Mas. Tenang dulu ya. Untuk rumah Mas Darman, maaf kami terlambat," ucapku. Mas Darman menangis. Ia lega saat mengetahui istri dan anaknya selamat. Aku pun memeluknya berusaha meredam emosinya. "Ini ulah siapa, Mas?" tanyaku sembari menahan kesal. "Jumarto. Dia memang sudah mengincar keluarga saya untuk menjadi makanan ingonnya," ucapnya sembari menangis. "Saya gagal melindungi mereka." Aku berusaha mengerti perasaan Mas Darman. Ia menangis sejadi-jadinya, merasakan apa yang terjadi pada dirinya. Terlebih aku mendengar cerita dari warga lain. Seorang bernama Jumarto itu tidak melakukan pertarungan seperti pendekar lainnya. Ia malah membawa segerombolan orang untuk mengeroyok orang-orang yang mereka incar. Mengetahui hal itu, pendekar lain tidak ingin mencari masalah dan meninggalkan desa. Sialnya Jumanto tetap mengincar Darman dan beberapa orang hingga membuat mereka babak belur. Mereka mengincar anak istri, Darman, dan pendekar lain. Mereka ingin memberi makan ingon mereka, teriak salah seorang pendekar yang bernasib sama seperti Mas Darman. Aku semakin gerah mendengarnya. Bila memang itu tujuannya, dia pasti akan kembali lagi untuk menyerang Darman. "Guntur, jaga Mas Darman ya," ucapku pada Guntur. "Enggak, aku ikut," bantah Guntur.
Aku menatap matanya. Sepertinya ia juga menahan rasa kesalnya. Aku pun tidak melarangnya dan menitipkan Mas Darman pada warga desa. "Mbah, di mana orang yang bernama Jumarto itu tinggal?" tanyaku. Mas, jangan aneh-aneh," ucap Mbah Darman. "Di mana?" Kali ini aku bertanya dengan sedikit nada ancaman. Sepertinya Mbah Sarman mengetahui maksudmu. "Kalau begitu, aku antarkan kalian," balas Mbah Sarman yang tahu tidak mungkin bisa menahan kami. Mbah Sarman membawaku berjalan melalui jalur yang cukup jauh. Ada sebuah bukit kecil yang kami lalui sebelum akhirnya tiba di sebuah bangunan kayu besar dengan panji merah di depannya. "Di sini tempatnya?" tanyaku. Pintu bangunan itu tertutup, namun aku mendengar banyak suara di dalamnya. Dengan sekuat tenaga, aku menendang pintu itu hingga terlepas dan terpental. Ada belasan orang di dalam tempat itu yang membentuk seperti aula. Mereka serentak menatap ke arahku dengan mata kesal. "Brengsek, kau cari mati!" teriak mereka. Aku memandang seluruh ruangan itu dan menemukan seseorang yang mengajarku kemarin pagi. Dengan segera aku berjalan menghampirinya. "Ngapain sampah pengecut berani datang ke sini?" ucap Jumarto. Di sisi lain beberapa orang yang ikut mengajarku kemarin juga membicarakanku. "Dia yang kemarin kita hajar sampai babak belur. Cari mati dia ke sini," ucap mereka. Aku tidak peduli dan terus mendekatinya. Ia pun memandangku dengan memasang wajah sombongnya. "Jangan sok, Kak." Belum sempat Jumarto berbicara, sebuah pukulanku sudah mendarat di wajahnya dan membuatnya terkapar. "Bangun!" teriakku. Seketika wajah orang-orang di ruangan itu berubah. "Brengsek!" Jumarto berdiri dan mencoba menyerangku. Namun sebelum ia selesai mendaratkan pukulannya sekali lagi, ia terpental dengan pukulanku yang mendarat di wajahnya. "Bangun!" teriakku sekali lagi. Wajah Jumarto sudah penuh dengan darah, tapi aku masih belum puas. "Jangan kira kamu bisa seenaknya di tempat ini." Salah seorang pendekar berlari dan melontarkan sebuah tendangan ke arahku. Tapi sebelum itu terjadi, ia terpental oleh sebuah tendangan yang dilontarkan oleh Guntur. "Jangan ikut campur," ucap Guntur. Aku hanya menoleh sebentar ke arah Guntur dan kembali menatap Jumarto. Aku yakin mereka bukanlah masalah besar untuk Guntur. Sekali lagi Jumarto berdiri. Ia mengambil sebuah tongkat kayu dan mencoba menyerangku. Dengan sebuah serangan, aku mematahkan tongkat itu dan membalas serangannya lagi. Tidak mau perguruannya dilecehkan, semua orang yang ada di tempat itu mulai datang menyerang kami. "Mbah Sarman, tidak usah ikut campur," ucapku. Awalnya Mbah Sarman khawatir, namun saat mengetahui kami berdua bisa mengimbangi semua serangan mereka, Mbah Sarman hanya menggeleng. Dia orang yang kita hajar kemarin kan?" tanya salah seorang dari mereka. "Dia juga anak kecil yang ada di sana." Hampir semua serangan yang mereka lakukan tidak melukai kami. Ada satu hal yang menarik perhatianku. Guntur bisa menangani mereka dengan lebih baik. Sepertinya sebentar lagi ia bisa menyaingi ilmu bela diriku. "Guntur, dengarkan ini," ucapku. Guntur sedikit menoleh sembari bertarung dengan lawannya. Ada waktunya kita harus diam tanpa melawan. Bahkan ada waktunya juga kita harus melarikan diri. Tapi ada juga waktu kita untuk berdiri melawan. Itu adalah ketika ada orang baik kepadamu dan bertindak benar disakiti, ucapku. Dalam sekejap seluruh pendekar yang ada di ruangan itu terkapar, tidak mampu melawan. Jumarto berlari ke belakang dan berteriak memanggil seseorang. "Guru, tolong kami guru!" teriak Jumarto menggedor pintu di ruang belakang. Tidak lama kemudian, seorang pria tua berambut panjang keluar dan melihat keadaan sekitar. Raut wajahnya seketika berubah melihat tempat itu.
Ada yang aneh. Ada kekuatan hitam yang mengalir dari tubuhnya. Ingon yang tadi ada di desa pun mengikutinya di belakangnya, seolah menjaganya. Baru saja ku tinggal sebentar meditasi, kalian sudah dipermalukan sama bocah kampung ini, teriak orang itu. Maaf guru, mereka menggunakan siasat busuk. Kalau tidak, kami tidak mungkin kalah, ucap Jumarto. Minggir, ucap pria tua itu. Rasakan, yang kalian lawan adalah pendekar Rowogeni, Raden Sudjono. Mati kalian, ucap Jumarto. Dengan cepat pria bernama Raden Sudjono itu melesat ke hadapanku dan menyerangku. Dengan sigap, aku pun menghindar dan menjauh. Jangan buru-buru, bukan aku yang jadi lawanmu, balasku. Aku menoleh ke arah Guntur dan menyuruhnya maju. Aku mas, yang benar saja, tanya Guntur. Berisik, cepat, jangan malu-maluin masmu, balasku. Guntur ragu, tapi ia terus berjalan dan memasang kuda-kuda menghadapi Raden Sudjoro. Mas, jangan main-main. Sampai kapan kalian mau mempermalukan mereka? Ucap Mbak Sarman. Mereka sama sekali tidak punya muka lagi untuk membuka perguruan, balasku. Guntur masih anak kecil, bantah Mbak Sarman. Mbak lupa dia murid siapa, balasku. Mendengar pertanyaan terakhirku, Mbak Sarman segera terdiam. Sepertinya ia penasaran bagaimana cara murid seorang Nyai Jamprong bertarung. Bocah brengsek, jangan salahkan kalau anak ini mati di tanganku, balas Raden Sudjoro. Raden Sudjoro melancarkan sebuah jurus dalam sebuah pukulan ke wajah Guntur. Aku sempat mengira pukulan itu akan menguras wajahnya, namun ternyata pukulan itu tidak mengenainya dan hanya sedikit berselisihan dengan kulit Guntur. Hampir semua serangan Raden Sudjoro mengenai Guntur, tapi tidak satupun serangan itu mengenainya. Guntur hanya melakukan sedikit gerakan, tapi semua itu sangat tajam menghindari Raden Sudjono. Hebat, Mbah Sarman kagum melihat gerakan Guntur. Aku pun memegang dahuku memperhatikan setiap gerakannya. Guntur benar-benar berusaha keras. Merasa kesal, Raden Sudjono membacakan mantra dan menghantamkannya kembali sebuah pukulan. Sekali lagi pukulan itu dihindari oleh Guntur, namun suara ledakan terdengar dari arah pukulan Raden Sudjoro. Itu jurus pukulan jarak jauh, mirip jurus yang digunakan Danan. Guntur kaget, namun ia masih menguasai pertarungan. Tubuhmu akan jadi sasaran empuk jurusku, ancam Raden Sudjoro. Itu kalau kenakan, balas Guntur santai. Benar saja, tidak satupun serangan Raden Sudjoro mengenai Guntur. Ia mampu menepis setiap serangan itu dengan mudah. Sebaliknya, walaupun awalnya serangan Guntur dapat ditahan oleh Raden Sudjoro, lambat laun ia mulai merasa kesakitan hingga sebuah tendangan yang sangat kuat menerjang tepat di dada Raden Sudjoro. Aku tahu gerakan itu, ucap Mbak Sarman. Aku juga pernah dibuat terpental sama tendangan itu, sautku pada Mbak Sarman, sembari mengingat bagaimana Nyai Jamprong mempecundangiku saat pertama bertarung dengannya. Jumarto kaget gurunya dapat dikalahkan oleh seorang anak kecil. Siapa kau sebenarnya? Tanya Raden Sudjoro. Saya Guntur, pewaris ilmu bela diri Nyai Jamprong, ucap Guntur dengan gagahnya. Seketika seluruh pendekar di tempat itu tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Aku melihat ketakutan dari wajah mereka. Nyai Jamprong, tidak mungkin. Dia tidak pernah mau menerima murid, bantah Raden Sudjoro. Kalau masih belum percaya, maju saja lagi, tantang Guntur. Aku tersenyum melihat bertumbuhnya seorang pendekar. Seorang bocah mengesalkan yang dulu cerewet kini berhadapan dengan pemimpin perguruan seorang diri. Dia hanyalah Guntur, seorang manusia biasa dengan tujuan hidup biasa,
tapi dengan kebesaran hati yang luar biasa. Kalau dia memang murid Nyai Jambrong, maka ia harus segera kita habisi. Serang! Perintah Jumarto. Belum sempat mereka menyerang, aku menjejakkan kaki di tanah yang menimbulkan dentuman besar hingga mereka terdiam. Kalian pasti tahu apa yang terjadi bila Nyai Jambrong tahu muridnya dikeroyok, ucapku. Seketika mereka pun ragu melangkahkan kakinya dan menahan diri. Aku pun tertawa. Ternyata nama besar Nyai Jambrong mampu membuat mereka takut. Jangan sombong. Ada alasan mengapa aku memimpin perguruan ini, ucap Raden Sunjoro. Sebuah ritual ia lakukan dengan membuat sebuah gerakan. Ada mantra yang ia bacakan hingga sosok Ingon yang tadi ada di desa ini kini mendekat ke arahnya. Makhluk-makhluk hitam bertangan dan berkaki panjang kini membantunya untuk menyerang Guntur. Ini baru masalah, gumamku. Wanasura tidak mau memperpanjang lagi. Akhirnya aku memanggil kekuatan Wanasura untuk menghadapi Ingon hitam milik Raden Sunjoro. Guntur, selesaikan ini dengan cepat. Firasatku tidak enak. Jelasku, Ingon-ingon yang mencoba menyerang Guntur pun terpental dengan seranganku. Guntur mengaitkan tasbihnya pada tangannya sembari membaca doa untuk menenangkan pikirannya. Entah jurus apa yang ia punya, namun aku sama sekali tidak merasakan ada kekuatan batin dalam serangannya. Dengan kekuatan Manasura dan jurus Guntur, kami mementalkan Raden Sunjoro bersama Ingonnya hingga mendobrak tembok kayu di belakangnya. Raden Sunjoro terkapar tidak berdaya. Semua pendekar di ruangan itu pun gentar dengan kami. Namun sayangnya, masalah besar baru dimulai. Di balik tembok kayu itu tersembunyi sebuah patung batu yang dengan pancaran hitam yang mengerikan. Sialnya ada beberapa jasad yang tergantung di atasnya dengan darah yang menetes tepat di atas patung itu. Gila, apalagi itu? Itu istri Sastro kan? Mbah Sarman tidak menyangka akan melihat pemandangan keji seperti itu. Tanpa menunggu lama, aku segera melompat dan meraih jasad yang tergantung dan melepaskannya. Hentikan, ritual belum selesai, teriak Raden Sunjoro yang kembali mencoba menyerangku dan Guntur. Kali ini serangan Raden Sunjoro tertahan. Mbah Sarmanlah yang mengangkat tubuhnya dan seketika membantingnya ke tanah. Ini keterlaluan. Apa rencana kalian? Ucap Mbah Sarman kesal. Aku menoleh sebentar. Ternyata benar, Mbah Sarman bukan seorang tua biasa. Brengsek, jangan ikut campur. Sebentar lagi ritual selesai, teriak Raden Surjono. Tapi Mbah Sarman sekali lagi menghajarnya hingga terpental. Aku mendekat ke patung itu dan mencoba menghancurkannya. Itu adalah patung berwujud pendekar tanpa mata dengan tangan yang memanjang hingga ke tanah. Kekuatan yang terpencar dari benda itu jauh lebih mengerikan dari wujudnya. Sebuah pukulan kudaratkan dengan kekuatan Wanasura, namun tidak sedikit pun kekuatanku menggores patung itu. Ini bukan patung biasa, gumamku. Guntur mencoba mengambil tongkat kayu dan mencoba memukulnya, tapi hasilnya sama saja. Percuma, kalian tidak akan bisa melukai Raden Ronggo Biryono. Dia yang akan memberikan kekuatan besar pada kami, ucap Raden Surjono sembari tertawa. Aku tidak menyerah. Tidak mungkin aku membiarkan patung mengerikan ini berbuat sesuatu. Guntur, lindungi aku, ucapku. Guntur mengerti dan mengambil posisi di belakangku menghadap semua pendekar itu. Aku pun membacakan doa yang cukup panjang dan berusaha mencoba memutihkan energi jahat patung itu. Berhasil. Perlahan kekuatan hitam dari patung itu mulai memudar. Raden Surjono terlihat kecewa, namun aku merasa ini tidak akan mudah. Manungso sampah, opo harus aku dewe sing golek getih.
getih kanggo kebangkitanku. Tiba-tiba terdengar suara mengerikan dari patung itu. Sontak Jumarto dan Raden Surjono ketakutan. Aku menyaksikan ada makhluk jangkung berdiri di balik patung itu. Wong iki manungsa ning desa iki ora ana sing oleh urip. Wengi iki kudu banjir getih, ucap makhluk itu. Kini aku gentar. Jelas makhluk itu bukanlah makhluk biasa. Bahkan tingginya lebih besar dari Wanasura. Jangan! Terdengar teriakan dari murid-murid Raden Sunjoro. Satu persatu dari mereka kesurupan. Tubuhnya membesar dengan otot-otot yang merobek kulitnya. Mereka menyeringai buas seolah siap mengejar mangsanya. Guntur, tutup pintunya. Jangan sampai mereka keluar, teriakku. Guntur menoleh ke arahku dengan bingung. Gimana caranya, Mas? Kan daun pintunya sudah mental ditendang Mas Cahyo, balas Guntur. Benar juga, aku menggaruk kepalaku dan berlari ke arah pintu. Kami bertiga menjaga pintu itu agar tidak ada yang keluar dari bangunan. Sayangnya mereka lebih pintar dari yang kami kira. Mereka pun menerobos jendela dan atap bangunan dan meninggalkan tempat ini menuju ke desa. Senja mulai menghilang dan gelap mulai datang. Tidak seperti biasanya, kegelapan malam ini kini membawa rasa takut bagi warga desa Gandurejo. Yang kalian lawan bukan sekedar pendekar, mereka dirasuki setan. Jangan lengah, teriak Mbak Sarman, memimpin pendekar yang masih tersisa di desa. Seolah mengetahui akan adanya pertarungan besar, sosok-sosok makhluk penunggu hutan menyaksikan kami dari kejauhan, seolah menunggu ada darah yang terjatuh untuk mereka. Walau sudah pergi terlebih dahulu, sepertinya Raden Rogo Biryono memilih menunggu malam untuk menyerang desa ini. Ada satu orang berjalan mendekati kami. Ia memasuki desa dengan menyeret langkahnya. Matanya putih, kesadarannya sudah bukan lagi miliknya. Jumarto, itu Jumarto, teriak warga yang menyadari siapa orang yang mendekat itu. Aku melintasi kerumunan dan bersiap menghadap sosok Jumarto yang mendekat. Tapi bukannya menyerang, sosok itu malah berhenti. Tolong. Jumarto mencoba berbicara, namun sepertinya ia tidak dapat berbuat lebih dari itu. Setelah mengucapkan itu, tiba-tiba ia memegang kepalanya dengan kedua tangannya. Ada tawa jahat dari makhluk yang merasukinya. Seketika Jumarto menyeringai dan mengangkat sekuat tenaga kepalanya hingga terpisah dari badannya. Darah bermunculatan dari leher Jumantro yang seketika terjatuh di tanah dengan kepala yang menggelinding. Seluruh warga desa gentar melihat kejadian itu. Ini yang akan terjadi pada kalian, ucap Raden Surjono yang tidak lagi menguasai kesadarannya. Seketika dari dalam kegelapan muncul pasukan pendekar yang dirasuki oleh pengikut Raden Rogo Biryono. Mereka menerjang ke arah kami dengan kesetanan. Seseorang merangkak layaknya hewan buas menyerang warga desa yang berusaha membela diri. Di sisi lain ada yang memanjat pohon dan berusaha menarik warga desa untuk menggantungnya. Kekuatan mereka berkali-kali lipat dari biasanya. Saat ini aku dan Guntur tengah berusaha menghadang sosok yang mereka panggil dengan nama Raden Rogo Biryono ini. Sementara Mbak Sarman mengumpulkan pendekar di desanya untuk menahan mereka. Hati-hati, mereka bukan setan biasa, peringatku. Aku juga tahu, Mas. Niatnya sih mau kabur dari tadi. Sayangnya masih ingat kalau aku cowok. Balas Guntur sepertinya mencoba mencairkan suasana. Nggak boleh begitulah, Tur. Kalau sampai kamu kabur, ya aja-aja, balasku. Sayangnya perbincangan kami hanya terhenti sampai di sini. Bayangan pendekar jangkung itu segera mendekat dan mencekik aku dan Guntur secara bersamaan dengan tangannya yang panjang.
Wanasura! Aku segera memanggil Wanasura untuk melepaskan diri dari cengkeramannya. Tidak ada lagi alasan untuk menahan diri saat ini. Dengan sigap aku menarik kekuatan Wanasura ke dalam lenganku dan melayangkan sebuah pukulan ke tubuh setan itu. Anehnya tidak sedikit pun seranganku mampu membuatnya terluka. Gila, belum pernah aku menemui makhluk sekuat ini, ucapku. Jangan gegabah Mas Cahyo, teriak Guntur. Ia bergantian denganku menyerang sosok itu. Ada sebuah tasbih di genggamannya yang telah ia bacakan sebuah doa. Aku tahu serangannya bukanlah pukulan biasa. Namun sekali lagi serangan Guntur tidak mampu melukai Raden Rogo Biryono sama sekali. Kami tidak mau menyerah. Berkali-kali kami menghantamkan serangan kami ke tubuh bayangan milik makhluk itu. Namun tetap saja sama. Dengan sekuat tenaga, kami menahan serangan makhluk itu sembari mencari celah untuk menyerang. Namun stamina kami ada batasnya. Sedikit lengah, tangan panjang makhluk itu berhasil menyapu Guntur hingga terpental. Tubuhnya menabrak pohon hingga memuntahkan darah dari benturan itu. Guntur, teriakku yang segera mencoba menghampirinya. Tapi setan itu tidak memberiku kesempatan. Aku menangkis sebagian serangannya. Namun tangannya yang panjang mampu meraih dan mengangkatku dan membantingku ke tanah. Beruntung kekuatan Wanasura melindungiku. Tapi tetap saja aku menerima luka yang cukup parah. Setan itu tidak meremehkanku. Ia masih terus menyerangku tanpa ampun. Hati-hati Mas, lari, teriak Guntur mengkhawatirkanku. Sepertinya ia masih belum mampu memulihkan dirinya. Tolong! Tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan dari arah desa. Ia terseret dari dalam rumahnya tanpa mampu melawan. Ibu! Anak perempuan itu menangisi ibunya. Keadaan di desa sudah semakin mencemaskan. Sepertinya sudah ada korban dari warga desa. Aku melihat Mas Sarman berusaha menolong wanita itu. Tapi di sisi lain sudah ada seorang perempuan yang tergantung di atas pohon setelah diseret dari rumahnya. Rupanya seluruh warga desa sudah kewalahan. Sebagian warga sudah terkapar babak belur di tanah oleh serangan pendekar yang kesetanan itu. Guntur, tolong mereka, perintahku. Terus Mas Cahyo, aku akan segera cari cara buat ngalahin setan ini. Aku berpikir sekuat tenaga, namun yang bisa kulakukan sekarang hanya terus menghindari serangannya dan bertahan. Bila terus seperti ini, akan ada lebih banyak korban jiwa. Sebaliknya, bergabungnya Guntur dalam pertarungan mampu membuat keadaan berbalik. Satu persatu anak buah Raden Surjono yang kesetanan dibuat kewalahan oleh Guntur. Tasbih pemberian Nyai Jambrong ternyata mampu menarik kekuatan batin Guntur dan membuat roh yang merasuki tubuh pendekar itu menjadi lemah. Hai, murid Nyai Jambrong, apa nenek piot itu tidak mengajarkan jurus lain padamu? Tanya Mbah Sarman. Eyang hanya mengajarkan ilmu bela diri untuk melindungi diri, bukan untuk melukai orang lain. Dia sudah bukan dukun jahat seperti dulu lagi, jelas Guntur. Sudah kuduga. Mbah Sarman pun mendekat ke arah Guntur dan mengambil posisi di depannya. Perhatikan ini baik-baik. Tidak semua ilmu harus berasal dari dalam diri. Segala sesuatu yang ada di alam merupakan bagian dari diri kita yang dapat kita gunakan sesuai kemampuan kita. Energi tak kasat mata melayang-layang di sekitar kita dan kita bebas membentuknya sesuai kehendak. Pikirkan apa hal yang terhebat yang bisa kau pikirkan. Tarik sebanyak mungkin energi itu ke dalam tubuhmu dan tumpuk semuanya dalam satu pukulan. Seketika suara raungan harimau menggelegar dengan sebuah pukulan yang dihantamkan ke Raden Sunjoro.
Itu seperti jurus Nyai Jamprong, teriak Guntur sembari tertawa. Aku mengingat jurus itu saat Nyai Jamprong bertarung dengan Raden Darwana saat tubuhnya hampir sekarat. Hanya saja saat itu serangan Nyai Jamprong lebih berwujud macan putih. Pahami itu dan lindungi orang-orang yang kau sayangi, ucap Mbah Sarman. Aku melihat sesuatu mulai berubah dari Guntur. Ia sedikit lebih siap. Berkali-kali Guntur mengayunkan lengannya, mencoba merasakan energi yang dimaksud oleh Mbah Sarman. Ia menutup matanya, mencoba membayangkan hal yang paling bisa ia andalkan untuk melawan musuhnya kali ini. Dan ini yang aku tunggu-tunggu, sebuah kekuatan mengalir dari lengan Guntur. Dam! Suara petir menyambar terdengar dari penjuru desa, bukan dari langit, tapi serangan itu berasal dari lengan Guntur yang menghantam Raden Sunjoro. Kini ia benar-benar terkapar, tidak sadarkan diri. Gila, memang pantas menyandang gelar muridnya Nyai Jamprong, ucap Mbah Sarman. Aku tersenyum melihat hal itu. Guntur sudah menemukan jawaban atas permasalahannya. Kini tinggal bagaimana caraku melawan makhluk mengesalkan ini. Saat aku memperhatikan sekitar, tiba-tiba sosok manusia dari jauh yang terlihat tidak asing. Wujudnya yang tembus pandang memastikan ia bukan manusia. Itu adalah sosok yang muncul di mimpiku sebelumnya. Seketika aku teringat akan prasasti terkutuk yang berada di tengah hutan. Sepertinya aku punya rencana. Setan buta, kita selesaikan semua sekarang. Sekuat tenaga aku memukulkan kekuatan Wanasura ke wajahnya. Kali ini ia menahannya hingga terseret. Namun saat aku membalas seranganku, aku berlari menjauh. Ia mengejarku, tapi dengan kekuatan Wanasura, aku bisa melompat dengan cepat dan bersembunyi di antara pepohonan. Saat ia lengah, aku kembali mendaratkan sebuah pukulan, sembari membacakan ayat suci untuk membuka pertahanan hitamnya. Bersembunyi dan menyerang diam-diam, itu yang kau maksud menyelesaikan semua, ucap Raden Rogo. Merasa kesal, ia menyapukan lengannya dan menumbangkan beberapa pohon. Aku cukup gentar dengan serangannya, bahkan Wanasura sekalipun tidak mempunyai kekuatan sebesar itu. Aku pun berhasil menjauh, namun rasa kesal Raden Rogo membuatnya tidak mau melepaskanku. Sekali lagi ia menyapukan lengannya ke arahku dengan gelombang kekuatan yang mengerikan. Aku pun menghindar dan serangannya menghancurkan pohon jati yang ada di belakangku. Rencanaku berhasil. Ngapunten nggih, Mas Penunggu, ucapku sembari mengarah kepada prasasti dan sosok makhluk penunggunya. Beberapa pohon jati rusak, salah satunya bahkan sampai terbelah. Sekarang tinggal kita buktikan apakah kutukan prasasti itu benar adanya. Raden Rogo tiba-tiba sudah ada di hadapanku dengan wajah kesalnya. Ia mencoba menyerang, namun tiba-tiba dari udara muncul benda seperti tombak yang menusuk tubuhnya. Brengsek, apa ini? Siapa kalian? Teriak Raden Rogo, namun tidak ada suara apapun. Perlahan aku menjauh dan mundur dari Raden Rogo. Prasasti yang sebelumnya terlihat begitu tua, kini samar-samar seperti bersinar. Siapapun yang merusak jati pitu atau ketujuh buah jati ini akan menerima kutukan seperti yang tertera di prasasti ini, ucapku. Sialan, kau menjebakku, teriak Raden Rogo. Kekuatan kutukan prasasti itu benar-benar mengerikan. Dari sekitar Raden Rogo muncul bayangan bersama makhluk hitam yang mencabik-cabik tubuhnya yang mengerikan. Selama tubuh patungku masih utuh, aku akan kembali. Kau akan merasakan yang lebih mengerikan dari ini, ancamnya. Ia pun merintih kesakitan, tapi dalam sekejap suaranya menghilang setelah hewan buas memakan kerongkongannya.
Raden Ronggo pun menghilang bersamaan dengan hilangnya cahaya di prasasti ini. Gila, ini benar-benar kutukan yang gila, ucapku. Samar-samar aku merasakan ada seseorang di belakangku. Dan benar saja, ada roh seseorang di sana. Dia adalah roh penjaga prasasti ini. "Siapa kau sebenarnya?" tanya aku. "Bisa-bisanya kau memanfaatkan kutukan prasasti ini," ucap sosok berpakaian kerajaan zaman dulu itu. Iya, ngapunten. Mohon maaf, saya tidak kepikiran cara lain," balasku meminta maaf. Makhluk itu mengangkat tangannya, seolah tidak ingin memusingkan hal itu. Tapi sepertinya ia memiliki maksud lain. "Sudah, tidak masalah. Toh tujuan dari makhluk itu juga menghancurkan keturunanku. Mungkin akulah yang seharusnya berterima kasih," ucapnya. "Keturunan? Apa ini adalah permasalahan antara kedua kubu? Keturunan, maksud masnya apa?" tanya aku. Makhluk itu menceritakan bahwa pendekar di keluarganya pernah memiliki perselisihan dengan sebuah kerajaan. Demi melindungi rakyatnya, ia terpaksa menyerang kerajaan itu dan menjadikannya medan pertempuran. Mereka menang, namun beberapa orang sakti dari kerajaan itu ada yang masih tertahan dan ingin membalas dendam. Salah satunya adalah Ki Luweng, pematung sakti yang konon meninggalkan sesuatu untuk membalas dendam. Patung itu sedang mengumpulkan kekuatan sebelum akhirnya akan membalas dendam kepada anak dan cucu kami, ucap roh itu. Itu adalah cerita yang singkat, namun aku merasa ada hal yang lebih pelik dari itu. Hingga seorang bernama Ki Luweng ini menanamkan dendam hingga sedemikian rupa. Bila Ki Luweng dan peninggalannya masih mencoba mengumpulkan kekuatan, berarti masih akan ada banyak korban yang berjatuhan dan menjadi tumbalnya. "Maaf, memangnya masnya siapa? Dan siapa keturunan masnya?" tanya aku. Mungkin dengan mengetahuinya, aku bisa mencari cara untuk menghentikan dendam Ki Luweng. "Saya adalah Raden Swarga Darmawijaya. Aku hanya menjaga prasasti ini," jawabnya. "Tunggu, Darmawijaya? Berarti Anda leluhur Dirga Darmawijaya, dan ada hubungan darah dengan Raden Arya Darmawijaya?" tanyaku lagi. Raden Swarga tersenyum mendengar ucapanku. "Sepertinya memang sudah takdir kita dipertemukan. Ini gawat, berarti nyawa Dirga dan Abah dalam bahaya. Apalagi Darmawijaya merupakan terah besar. Berarti masih ada keturunan Darmawijaya yang akan diincar oleh mereka. Mas Raden Swarga, apa yang harus saya lakukan untuk melindungi Dirga?" tanyaku. Raden Swarga menggeleng. "Saya tidak tahu. Saat ini saya hanya menjaga prasasti ini. Prasasti berisi kutukan yang saya buat untuk melindungi Jati Pitu," ucapnya. "Mas Raden ini aneh-aneh aja loh. Kenapa sampai bikin kutukan begini untuk pohon jati?" balasku. Raden Swarga menghela napas. Jati Pitu adalah istilah. 7 pohon jati ini hanya simbolnya. Dia melambangkan 7 pilar tanah Jawa yang tidak boleh dirusak. Ada 7 prasasti juga yang melindunginya, ucap Raden Swarga. Aku menggaruk-garuk kepalaku. Penjelasan Raden Swarga kali ini cukup membuatku bingung. Namun karena tidak ada lagi yang bisa kami bicarakan, aku pun izin untuk pamit membantu Guntur. "Tunggu, ada satu yang bisa aku bantu," ucap Raden Swarga. Aku berhenti sebentar dan kembali menoleh. Raden Ronggo akan bangkit lagi. Saat itu terjadi prasastiku akan menyala dan bersinar ke langit. "Itu adalah pertanda untuk kalian," ucapnya. "Memangnya berapa lama Raden Ronggo untuk mendapatkan tubuhnya lagi?" tanyaku. "1 purnama." Aku pun mengangguk mengerti.
dan berpaling meninggalkan prasasti itu. Aku pun berlari dan sampai di desa dengan banyak orang yang terkapar. Pemandangan ini begitu mengerikan. Ada seorang perempuan mati tersangkut di pohon. Ada seorang pendekar yang tubuhnya terbelah dua. Dan banyak pendekar yang terkapar di tanah. Tapi pertarungan ini sudah selesai. Seluruh anak buah Jurmanto kini terbaring tidak bernyawa. "Mas Cahyo, Raden Rogo?" tanya Guntur. Aku hanya membalasnya dengan menggoreskan jariku di leher. "Kak, mati." Guntur pun menghela napas lega. "Bagaimana bisa?" tanya Mbak Sarman. "Saya memanfaatkan prasasti kutukan itu. Beruntung itu berhasil," balasku. Mbak Sarman menggeleng mendengarkan rencanaku. Aku pun segera menceritakan bahwa ini hanya sementara. Warga desa Gandurejo harus mengungsi dan meninggalkan desa ini sebelum Raden Ronggo bangkit lagi. Mbah Sarman mengerti. Ia pun mulai membentuk kelompok untuk melakukan evakuasi. Setelahnya, aku pun berpamitan pada Mas Sarman dan Mas Darman. Aku harus mencari sinyal untuk memberitahu tentang masalah ini pada Pak Lek dan Danan. Aku berjanji akan mengunjungi mereka lagi. Masih ada yang harus kucari tahu tentang desa Nyai Jambrong dan prasasti kutukan itu. Semoga saja waktuku cukup panjang untuk mendapatkan cara mengalahkan Kiluang dan segala pengikutnya. "Patung pendekar, sing genah kowe Jul," ucap Danan kaget. Tapi anehnya ia tidak begitu heran saat kuceritakan bahwa patung itu memiliki kekuatan yang begitu besar. "Apa ada cerita serupa, Nan?" tanyaku. "Iya, Pak Le nemu patung sinden. Aku berhadapan sama patung kakek kepala kambing. Dan kamu, patung pendekar. Sudah lengkap 3, jelas Danan." "Ada 3 yang seperti ini?" tanyaku kaget. "Iya Jul, cepetan balik. Kita harus bahas ini sama Dirga dan Abah secepatnya," balas Danan. Aku pun setuju ucapannya dan segera melesatkan motorku untuk kembali. Sebelum kembali ke Klaten, aku mampir ke desa Nyai Jambrong untuk memulangkan Guntur. Sebenarnya aku malas bertemu dengannya. Tapi takutnya mungkin saja nanti akan membutuhkan bantuan dari Nyai Jambrong lagi. Lama sekali. Cuma ngambil ini saja, Kak," ucap Nyai Jambrong menerima sebuah kotak kayu dari Guntur. "Ya ampun Eyang, demi ngambil itu aja kita hampir mati," balas Guntur. "Kalau sampai hampir mati berarti kamu masih kurang latihan. Besok bangun subuh," teriak Nyai Jambrong. Sontak wajah Guntur berubah menjadi jelek setelah mendengar perintah gurunya itu. "Udah nurut aja. Besok aku juga ikut bangun subuh masakin sarapan." Tiba-tiba terdengar suara anak perempuan yang masuk ke rumah membawa makanan kecil. Arum, kalau aku sih bangun subuh gak masalah. Sudah biasa," ucap Guntur yang seketika menjadi sumringah ketika melihat Arum. Aku tertawa sendiri melihat kelakuan Guntur. Tapi yang lebih menarik perhatianku ketika Nyai Jambrong membuka isi kotak itu. Ada sebuah kain jari dengan motif batik emas. "Nah, kalau pakai jari ini kan aku gak kalah bagus sama Sisar," ucap Nyai Jambrong. Seketika teh yang baru saja diminum oleh Guntur muncrat dan wajahnya berubah merah. "Jadi Eyang nyuruh kami jauh-jauh ke sana, hujan-hujanan, nginep di rumah tua, sampai ngelawan setan cuma buat ngambil jari untuk dipamerin ke Mbok Sar," teriak Guntur. "Shh, jangan teriak-teriak. Jari yang bagus itu penting. Harga diri," ucap Nyai Jambrong. "Rum, Eyangmu tuh Rum," ucap Guntur kesal. Sekali lagi aku tertawa melihat tingkah Guntur.
Namun aku sadar tujuan sebenarnya dari perintah Nyai Jambrong. Ada roh seorang prajurit yang harus ia bebaskan. Ada bangunan yang dibangun dengan dosa yang harus dilepaskan perlindungannya agar bisa termakan umur. Setidaknya aku melihat Nyai Jambrong ingin memperbaiki kesalahannya di masa lalu satu persatu. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Nantikan kelanjutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.